Historia Biografi. Kiras Bangun atau yang juga dikenal dengan julukan Garamata yang berarti mata merah adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Sumatera Utara yang telah menggalang kekuatan lintas agama bahkan lintas etnis di Sumatera Utara dan Aceh untuk menentang penjajahan Belanda. Karena pengaruhnya dalam masyarakat, ia menjadi salah satu tokoh yang didekati Belanda ketika ingin memasuki wilayah Tanah Karo. Bagi yang belum mengenal kisahnya, berikut fakta menarik Kiras Bangun. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Kiras Bangun adalah seorang ulama yang lahir pada tahun 1852 di Kampung Batu Karang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ia lahir dari seorang ayah yang menguasai adat istiadat Karo di daerahnya. Saat masih muda, Kiras gemar sekali berkunjung dari satu kampung ke kampung yang lain dalam rangkaian kunjungan kekeluargaan untuk terwujudnya hubungan kekerabatan serta terpeliharanya norma-norma adat budaya Karo dengan baik. Kiras Bangun mengenyam pendidikan di Binjai sampai menguasai bahasa Melayu serta aksara Karo. Sejak berusia muda, Kiras Bangun dikenal sebagai tokoh yang bijaksana, melakukan pembelaan terhadap hak-hak rakyat yang ingin dirampas oleh penjajahan kolonial Belanda yang menjajah bangsanya. Awal permusuhan dengan Belanda. Belanda telah menduduki Sumatera Timur, yaitu di Langkat dan sekitar Binjai pada tahun 1870 untuk membuka perkebunan tembakau dan karet. Belanda ingin memperluas usaha perkebunan ke Tanah Karo dengan alasan tanah di sekitar Binjai telah habis ditanami. Kepopuleran Kiras Bangun sendiri akhirnya diketahui oleh Belanda dari penduduk Langkat dan lebih jelas lagi dari Nimbang Bangun yang masih ada ikatan keluarga dengannya. Untuk itu timbul keinginan dari Belanda untuk menjalin persahabatan dengan Kiras agar diperbolehkan masuk ke Tanah Karo guna untuk membuka usaha perkebunan. Persetujuan Kiras atas kedatangan Belanda akan diberi imbalan uang, pangkat, dan senjata. Untuk melancarkan niatnya ini, pihak Belanda mengutus Nimbang Bangun yang sudah berkali-kali membujuk Kiras Bangun agar Belanda diberi izin masuk ke Tanah Karo. Namun keinginan Belanda untuk memasuki Tanah Karo tetap ditolak. Keputusan ini diambil setelah dilakukan musyawarah dengan raja-raja toko Karo yang lainnya. Menghimpun kekuatan melawan Belanda. Pada tahun 1902, akhirnya pihak Belanda berhasil memasuki Tanah Karo dengan mengirim Guillaume bersama sejumlah serdadu Belanda sebagai pengawalnya setelah sebelumnya mendapat izin dari salah seorang kepala urung lain. Melihat hal ini, Kiras Bangun pun berulang kali memberikan peringatan pada pihak Belanda untuk segera meninggalkan Tanah Karo. Tetapi Guillaume tidak mau beranjak. Situasi di Tanah Karo sendiri sudah semakin memanas semenjak Guillaume dan sejumlah pengawalnya bersenjata lengkap menduduki Kabanjahe. Olehnya itu, Kiras dan pengikutnya berupaya untuk menghimpun segenap kekuatan. Pertemuan urung atau rapat pimpinan merupakan satu-satunya saran yang paling mudah untuk menyampaikan berbagai macam situasi kepada segenap tokoh urung serta menyusun rencana. Pada pertemuan itulah disepakati untuk membangun benteng pertahanan berupa parit. Kiras Bangun juga ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi perlawanan untuk menyerbu Kabanjahe. Belanda pun berhasil diusir keluar dari Kabanjahe setelah 3 bulan menguasai wilayah itu. Peristiwa pengusiran itulah yang menjadi puncak permusuhan Kiras dengan Belanda.
Belanda bersama pasukan Aceh. Untuk memperluas perjuangannya, pada tahun 1905, Kiras Bangun berangkat ke Aceh untuk bergabung dengan pejuang Aceh, melakukan gerilya dan sabotase pada saat Belanda membuka jalan dari Medan ke kota Caneh. Dalam melakukan perjuangannya, Kiras Bangun terkenal dengan sumpah perjuangannya yang berbunyi, "Nasi yang kami makan, lauk yang kami makan, air yang kami minum. Kami bersumpah atas kata sepakat bersumpah satu melawan Belanda. Kalau mereka datang menjajah Tanah Karo, diusir bersama mata-mata mereka yang tinggal di Kabanjahe. Kalau kami ingkari sumpah ini, maka matilah kami karena nasi, lauk, dan air yang kami minum. Dan keturunan kami tidak akan selamat menginjak Tanah Karo." Melalui kerja keras, Kiras Bangun berhasil menggalang kekuatan lintas agama di Sumatera dan Aceh untuk menentang penjajahan Belanda. Kerjasama yang digalang tersebut menghasilkan pasukan yang disebut pasukan Urung yang beberapa kali terlibat dalam pertempuran dengan Belanda. Ditangkap dan dibuang oleh Belanda. Dalam perjalanan pulang ke Lau Petundal, Kiras singgah di Laun Juhar. Tak lama kemudian, pasukan Belanda datang mengepung. Posisi Kiras dalam bahaya sehingga ia bersembunyi dalam satu rumah. Sementara itu, Kiras dipersiapkan menyamar seperti seorang perempuan yang baru melahirkan. Dengan begitu, Kiras bisa lolos dari serangan Belanda. Betapapun usaha yang diupayakan Belanda untuk menangkap tokoh-tokoh Urung, terutama Kiras, tidak berhasil, sehingga semua rencana Belanda memperkuat kedudukannya seperti membuka jalan dari Kabanjahe ke Alas. Menjalankan roda pemerintahan selalu terganggu dan tidak dapat dijalankan. Maka Belanda melakukan tipu muslihat terhadap Kiras Bangun atau Garamata bersama pengikut-pengikutnya. Kiras Bangun yang keluar dari tempat persembunyiannya di Dairi, kemudian ditangkap dan dibuang di Riung, kemudian dilepaskan pada tahun 1909. Kiras Bangun masih tetap dalam pengawasan oleh pasukan Marsose Belanda. Dibantu kedua anaknya, Kiras Bangun memimpin gerakan bawah tanah antara tahun 1919 hingga 1926 sampai perlawanan di Tanah Karo pun meletus. Anak Kiras Bangun yang ikut membantu perjuangan sang ayah ikut dibuang ke Cipinang. Akhir hayat Kiras Bangun. Prinsip Kiras Bangun yang anti Belanda secara konsisten tetap dipertahankannya melalui bidang kemanusiaan antara tahun 1926 hingga 1942. Kiras Bangun meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1942 di Batu Karang. Perjuangan Kiras Bangun memberikan nilai keteladanan di mana ia dapat menyatukan suku-suku bangsa yang berbeda adat istiadat maupun agama untuk melawan penjajah. Atas jasa-jasanya kepada negara, Kiras Bangun dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 082/TK/ tahun 2005 pada tanggal 7 November 2005. Kiras Bangun ditetapkan sebagai pahlawan nasional setelah melalui penelitian dari 13 tim ahli, di antaranya pakar sejarah Anhar Gonggong dan Taufik Abdullah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.